Yang kami hormati Bu Dr. Argianti Diniswan dari Dokter Gigi Magister Manajemen selaku Rektor BAS beserta para wakil rektor, dan yang saya hormati para kepala satuan kerja di lingkungan WS serta Bapak Ibu teman-teman dosen WS yang kami banggakan. Dan saya juga yang kami hormati Prof. Muji Setia selaku Detaser. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur siang hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan Data Sharing untuk program penyusunan proposal penelitian, di mana siang hari ini kita akan mendengarkan paparan Prof. Muji terkait topik bagaimana kita menyusun metode penelitian yang menarik ya Prof, yang bisa meluluhkan hati reviewer ya Prof. Betul. Oke, baik, sebelum Prof. Muji paparan, barangkali dari Bu Dini ada sepatah dua kata Bu Dini yang mau disampaikan, monggo. Barangkali Bu Dini. Nyun pangapunten. Matur nuwun Prof, sekali lagi kita bisa melanjutkan kegiatan ini, dan memang paling menarik menurut saya metodenya, karena metode penelitian itu kan tidak seperti teori ya, artinya dalam situasi yang seperti apa kita mau memilih seperti apa. Jadi justru itu yang kayaknya harus seadanya kita, betul, cuman dituangkan di dalam suatu tulisan gitu. Jadi tapi kalau teorinya itu kan dengan begini loh, jadi yang kamu kerjakan tuh apa, kan begitu ya. Kalau ada orang bertanya misalnya kita menguji S1 apa gitu, teori metodemu piye? Nah, yang diungkapkan biasanya itu teori, Prof. Ini saya bisa di luar konteks ya. Artinya kalau menguji mahasiswa atau menguji S1 atau S2 misalnya, kadang-kadang kalau ditanya metode penelitian itu teori yang keluar. Tetapi kan ini kan dalam penelitianmu, kamu tuh seperti apa, kan yang intinya seperti itu. Iya. Jadi, saya juga ingin sangat mendengarkan saja, Prof. Nyun pangapunten, monggo dilanjut saja, matur nuwun, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini. Monggo Pak Arsono lanjut. Baik Prof, untuk menyingkat waktu barangkali langsung saja Prof. Uji bisa memberikan paparan materi pada siang hari ini. Sebenarnya kami serahkan ke Prof. Muji. Terima kasih Prof. Matur nuwun Pak Har, matur nuwun Bu Rektor dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, semoga Bapak Ibu sehat. Jadi hari ini setelah kita kemarin membicarakan tentang bagaimana melakukan studi pustaka yang spesifik, kemudian menyusun pendahuluan yang novelty, yang kontributif. Nah, saatnya gagasan kita yang novel, yang mengandung kebaruan, yang kontributif terhadap rencana induk penelitian nasional maupun terhadap rencana induk penelitian di WHS ini, lalu kita akan di-challenge ke metode. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, saya ingin di siang hari ini ada satu di antara yang hadir dari yang 41 yang rawuh ini bisa komunikasi dengan saya untuk kita diskusi punya gagasan riset apa gitu. Silakan monggo siapa yang mau untuk mendiskusikan, kita pancing supaya metodenya tepat. Ada yang kerso untuk gagasan aja, gagasan risetnya apa gitu. Izin Prof, saya minta untuk diinterogasi Pak. Siap, Pak Suprianto non sewu dengan bidang ilmunya apa? Komputer Prof. Komputer. Gagasannya membuat apa? Ngajarnya mikrokontroler. Oke, jenengan mau buat apa? Gini, penelitiannya. Saya ada gagasan nih sebenarnya jauh hari, jauh-jauh itu sudah kepengen membuat alat ini. Alat ini difungsikan untuk mendeteksi dini penyakit penyakit kebanyakan orang. Misalkan kalau dulu kan ada wartel gitu ya, wartel di sini di beberapa tempat. Nah, bagaimana kalau sekarang itu karena penyakit deteksi dini ini kan misalkan ada tensi, kemudian ada suhu tinggi misalkan itu. Kalau misalkan kita periksa itu kan selalu awalnya itu deteksi awal gitu ya. Screeningnya awalnya dokter mesti seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui seberapa masyarakat sebenarnya itu
ada kelainan di tensi misalkan seperti itu. Nah, nanti di masing-masing kayak wartel itu atau kalau di sini nanti tensi dan suhu itu bisa dipantau melalui IoT. Oh, nggih. Berarti Nanti itu bisa software ya, Pak ya? Software. software dan hardware, Pak. Software dan hardware berarti kita coba menggunakan TKT-nya engineering saja ya, Pak ya. Oh, nggih. Nah, nggih. Ini mulainya dari sini mulainya. Yuk, Pak, kita akan coba-coba bagaimana Bapak Ibu itu besok membuat metode penelitian itu gampang sekali. Nah, coba saya tanya ke Bapak, Pak, teknologi yang akan dikembangkan apa, Pak? Teknologinya ada dua, Pak. Apa? Untuk bantu itu yang satu adalah IoT itu, terus yang Ya. kedua adalah dengan mikrokontroler itu bisa untuk mendeteksi suhu dan tensi. Dan mikrokontroler Kontroler. untuk apa? Untuk mengukur tensi sama suhu. Ya, nggih, mengukur tensi sama suhu. Itu pokoknya kalau tulis no point nih. Ya, siap. Nggih. Pertanyaannya adalah asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan pada teknologi itu telah ditentukan, gitu. Jenengan sudah ngerti ilmunya kan? Ya, sudah. Sudah. Ini jenengan vokasi atau akademik, Pak? Perpindahan, Pak, dari vokasi ke akademik. Sekarang home base-nya apa? Akademik. Akademik, oke. Ya. Yang kedua, studi literatur, ya. Terdahulu prinsip dasar teknologi telah akan dikembangkan sudah diketahui. Ya, gitu. Sudah. Nah. Terus hipotesis risetnya jenengan pun ngerti toh nek niki tambah niki niku iso dadi koyo ngeten niku mengerti toh. Iya, ini antara studi literatur sama hipotesis itu masih yaitu tadi kayak yang dulu disampaikan Prof. Muji itu antara telur dan ayam itu. Tapi jenengan sudah pun bayangke toh Pak Pri. Ada. Niki ngeten niku cara kerjanya ini sebagai sensor masuk ke mikrokontroler. Bisa ya, insyaallah bisa. Itu bisa nggih. Ya, siap. 100% terpenuhi. Lalu kita masuk ke kedua. Peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi. Jenengan pun ngertos toh untuk membangun itu butuh ini. Ya, siap. Sudah tahu. Ini kebetulan kan saya bimbingannya itu mahasiswa yang pada bikin kayak gitu. Berarti kan sudah itu. Ya, kita masuk yang kedua. Ya. Studi literatur teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan. Pasti sudah ya. Pasti. Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi. Desainnya sampai sudah. Oke. Elemen-elemen dasar dan teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui. Sudah, oke, 100%. Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai. Karakterisasinya sudah. Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan telah diprediksi masing-masing. Kalau butuh sensor berarti ya sensornya sudah handal. Mikrokontrolernya menggunakan ini sudah diketahui gitu nggak? Siap. Kemudian analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik. Analisis bukan eksperimen. Nah, ini sudah kan? Kalau ini peralatannya kan sudah terjual bebas ya, berarti itu bisa dikatakan sudah analisis gitu ya. Terus ke-8, model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar sudah. Modelnya berarti untuk diterapkan ke pasien atau harus dikalibrasi dulu? Ini kan analisis yang menunjukkan fungsi utama dibutuhkan itu dapat bekerja dengan baik. Berarti kan dari yang dilakukan toh. Jangan kan baru sampai mengerti alat-alatnya itu sudah ada di pasar itu kan nomor 6. Ya. Berarti ini kan dereng Pak Pri. Yang nomor 7. Nomor 7 dereng toh. Kalau itu tadi saya sampaikan kalau komponennya itu sudah dijual bebas, itu berarti sudah teranalisis atau belum, atau harus kita yang menganalisis? Nah, komponen terjual bebas itu kan di nomor 6, Pak Pri. Kinerja masing. Oh ya. Oke. Ini belum. Kan belum. Terus ya. Model dan simulasi untuk menguji kebenarannya jangan belum mensimulasikan. Belum, karena belum dibuat ya. Belum. Terus ini saya nolkan lagi. Nolkan lagi. Terus penelitian analitik untuk menguji kebenarannya juga belum dilakukan toh? Belum. Ini logikanya begini. Oke. Terus komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan secara terpisah dapat bekerja dengan baik. Oke. Komponen yang akan dikembangkan secara terpisah dapat bekerja dengan baik pasti sudah kalau ini. Sudah ya. Berarti
Tahu, misalnya diketahui sampai 100%. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable. Valid. Sudah atau belum? Peralatan yang digunakan sudah divalidasi dan belum? Kalau ini kan belum jadi, berarti belum. Tapi kalau belum. Ya. Diketahui tahapan eksperimen. Jangan tahu. Diketahui. Tahapan eksperimen yang akan dilakukan itu pengembangannya seperti ini tahu? Tahu. Harus tahu. Kalau tidak tahu ya berarti bukan tahu. peneliti. Nah sekarang, capaiannya itu 65%. Sekarang masuk ke TKT 3. Berarti kan ini tidak tercapai di 2 ini karena minimal tercapai kan 80%. Ya. Nah, ini pengukuran TKT berhenti di sini karena tidak tercapai. Gitu. Nah, sekarang ke TKT 3. TKT 3 itu studi analitik untuk mendukung kinerja elemen teknologi jelas belum dilakukan. Belum, ya. Gitu. Karakteristik atau sifat dan kapasitas untuk unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi juga belum. Kalau ya pasti belum, Pak. Belum. Kalau di sini belum. Telah dilakukan percobaan laboratorium belum, belum. Berarti belum. Model simulasi belum. Ini belum. Nah, sekarang berarti Pak, TKT terukur di dalam teknologi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah TKT 1 plus sekian persen dari TKT 2. Ya. Berarti Bapak pada saat penelitian itu kan berarti ini penelitian dasar untuk sampai pada teknologi ini layak secara ilmiah nomor 9 ini Pak. Nggih. Gitu. Terbukti secara simulasi dan eksperimen. Betul? Ya. Nah, berarti kalau saya tanya, metode penelitian yang Bapak terapkan metode apa? Yang saya lakukan itu berarti gini Pak, karena saya kan mengajarkan mikro, jadi mikro itu kan beberapa komponen diajarkan. Kemudian karena di pasaran itu ada alat untuk mengukur tensi dan ada kelengkapannya, yang belum ada itu adalah menggunakan ditambah dengan suhu dan dikoneksikan dengan IoT. Nah, saat dikoneksikan IoT itu nanti bisa dimonitor sebenarnya masyarakat daerah sini itu apakah banyak yang kena tensi hipertensi atau mungkin low tensi atau normal ya, misalkan seperti itu. Oke, paham. Nah, begini Pak, sekarang pertanyaan saya begini. Yang dimaksud dengan tahapan penelitian dalam metode penelitian itu adalah nomor 1 sampai 9 ini Pak. Jadi, ketika Bapak menyusun proposal penelitian harusnya yang disebut tahapan penelitian itu ini. Nomor 1, melakukan studi analitik terhadap apa. Yang kedua, apa? Yang ketiga, melakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan sensor mikrokontroler dan aktuatornya. Yang kelima, apa? Keenam, apa? Sampai ke-9. Itu yang disebut tahapan penelitian. Oke, Pak Beri? Jadi, Bapak Ibu semuanya, tahapan penelitian dalam metode penelitian itu adalah dalam konteks peningkatan TKT. TKT. Ya, tinggal Bapak itu mau di mana? Sampai pada apa? Sampai ingin pada TKT nomor 6 misalnya, itu bahwa hasil uji membuktikan secara teknis itu dapat dilakukan atau sudah dalam bentuk jadi, dalam bentuk produk. Itu berarti sudah dilakukan uji coba pada lingkungan operasi yang sesungguhnya, ya kan? Prototip telah teruji dalam akurasi dan tinggi. Berarti kalau Bapak target penelitiannya itu sampai pada prototip yang Bapak buat itu sudah bisa dilaksanakan pada lingkungan yang sebenarnya, maka target keluaran atau target TKT-nya adalah TKT 6, Pak, di sini. Kalau TKT 6 berarti Bapak penelitiannya itu harus sampai dari sini, Pak. Dari melakukan studi analitik ke bawah, melakukan tes laboratorium, percobaan fungsi utama sampai dengan ini. Nah, kalimat-kalimat generik dalam TKT ini dipindahkan ke dalam bab metode penelitian. Saya menduga teman-teman di Universitas Widya Husada itu ketika nyusun metode penelitian itu belum menggunakan kalimat-kalimat generik dalam TKT itu untuk dipindahkan ke kalimat-kalimat di pentahapan penelitian. Betul, dugaan saya begitu. Betul, Betul. Jadi dugaan saya itu, makanya bingung reviewernya di bagian depan itu Pak Pri ingin
target TKT-nya yang dicapai 6 4 atau 6 ya 6, tetapi di dalam metodenya itu tidak terkonfirmasi betul. kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu kata kerja penelitian untuk TKT level 6. Nah, kalau kayak gini Prof, saya jadi malu. Jadi ini angkanya itu tinggi tetapi urut-urutannya tidak dilakukan. Jadi 1, 2 langsung 6. Nah, itu kan makanya tidak nyambung-nyambung Prof ya. Iya, jadi tugas saya itu membantu Bapak Ibu semuanya untuk menyusun proposal bukan yang baik, tetapi yang akuntabel. Nah, ini sekarang saya akan coba tunjukkan sedikit presentasi untuk memperkuat pengalaman kita bersama dalam menyusun proposal. Tadi kan Pak Prinjo, kroso nggih Pak, jebule yang ini tahu gitu nggih. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya menyusun metode penelitian dan jadwal penelitian dalam proposal penelitian yang bagus atau yang akuntabel? Pertama, mari kita lihat di dalam panduan itu begini bunyinya itu. Kan proposal yang bagus itu yang sesuai panduan, metode atau cara, ya kan? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ditulis maksimal 600 kata. Berarti harus banyak gambar ini supaya tidak 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan. Nah, dengan cara tadi itu kan Pak Pri langsung bisa tahu yang sudah dilaksanakan atau sudah diketahui itu TKT level 1 sampai TKT level 2 setengahnya. Maka dan yang akan dikerjakan selama waktu diusulkan, berarti yang akan dikerjakan adalah studi analitik, percobaan laboratorium, percobaan ini sampai dengan uji eksperimennya kan Pak? Iya, betul. Oke. Format diagram dapat berupa file JPG. Untuk apa? Supaya 600 itu tidak lebih 600 kata. Bahkan penelitian dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas. Lah yang disebut pentahapan yang jelas itu yang tadi itu Pak Uri. Yeah. Mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya dan indikator capaian yang ditargetkan. Jadi indikator capaiannya jelas. Pada saat kita ingin uji laboratorium, maka target indikator capaiannya adalah menghasilkan data yang valid. Kemudian kita melakukan survei ini, mendapatkan data survei yang valid. Pada saat kita melakukan proses publikasi atau menulis artikel, indikator capaiannya adalah sebuah artikel yang siap submit dan seterusnya. Nah, di bagian ini juga harus mengisi tugas masing-masing. Saat pengujian laboratorium, siapa yang bertanggung jawab? Pak Pri dengan Pak Harsono. Nanti pada saat membeli barang, maka yang berangkat Pak Harsono dengan Bu Ambar. Disitulah tim peneliti itu dibagi-bagi pekerjaannya, diintegrasikan membentuk satu bangunan penelitian yang kokoh. Nah, bukan tugas ketua mengkoordinasikan, anggota satu menyiapkan alat, bukan itu, tetapi masing-masing tahap penelitian itu siapa yang akan terlibat di dalam masing-masing tahap itu termasuk mahasiswa. Nah, sekarang saya jelaskan ulang. Ini tipsnya. Tipsnya begini. Tipsnya adalah konsepnya bahwa metode penelitian itu adalah bagaimana tahapan penelitian dilakukan untuk mencapai TKT target dari TKT saat ini. Dados Bapak Ibu semua, sebelum menulis metode penelitian itu Bapak Ibu harus menulis TKT saat ininya berapa, lalu TKT yang ditarget itu berapa, sehingga kalimat-kalimat generik yang ada di dalam TKT itu kita gunakan sebagai pentahapan penelitian. Nah, yang kedua, bagaimana penyelidikan ilmiah itu akan dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan membuat cerita baru yang substansial ditargetkan. Besok kita sudah tahu pada saat kita ini ingin menyusun proposal, luarannya itu akan diterbitkan di jurnal apa. Oh, jurnal ini itu penyajian datanya seperti ini. Maka pada saat kita menyusun proposal, di bagian metodenya itu harus jelas bahwa nanti datanya itu akan disajikan luarannya seperti ini, dengan cara seperti ini, dengan software ini, itu harus dijelaskan. Supaya kita sudah terbawa pada kondisi luaran kita. Belum penelitian, tapi kita sudah pada posisi menggambarkan, besok punya bayangan luarannya itu adalah artikel di jurnal ini. Nah, itu berarti kita sekarang sedang berada pada di daerah itu. Gitu. Oh ya, berarti jurnal ini gambarnya itu harus begini. Maka
validasi yang saya lakukan di dalam penelitian itu harus seperti ini supaya bisa menghasilkan gambar yang seperti itu. Ini kan hal yang baru yang barangkali Bapak Ibu belum pernah mendiskusikannya. Nah, sekarang cara teknisnya, nanti ada contohnya cara teknisnya pada bagian awal menjelaskan hasil pengukuran TKT. Lalu apa atau target TKT berapa yang ditargetkan. Setelah itu buat grand design atau rancangan penelitian yang menggambarkan ya kan, peta pencapaian TKT selama penelitian dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan, indikator capaian, dan luaran dari setiap tahun kalau itu multi years. Kalau itu mono years ya berarti dari setiap tahapan itu menghasilkan apa itu harus jelas. Karena setiap tahapan itu akan lari ke jadwal dan menghasilkan apa itu kan lari ke RAB. Nah, akan kita bahas besok pagi bagaimana mengelingkan RAB dengan metode dan jadwal penelitian yang pasti pas. Nah, yang ketiga buat pentahapan penelitian yang detail. Kalau multi years ya berarti per tahun. Turunkan statement-statement generik dari setiap level TKT menjadi tahapan-tahapan penelitian yang lebih detail yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Barangkali ini yang selama ini belum kita coba. Lalu, nah contohnya begini. Tadi ya di bagian awal metode penelitian itu saya kalau menulis proposal begini Pak. Ini salah satu alternatif saja. Yang lain banyak alternatif yang lain dan lolos juga. Saya mulai dari ini. Riset ini direncanakan selama 2 tahun, 2021 dan 2022. Kami telah melakukan pengukuran TKT terhadap capaian saat ini di Oktober 2020 dengan capaian TKT level 2. Kemudian TKT yang ditargetkan dalam riset yang diusulkan ini adalah level 3 pada akhir 2022. Hasil pengukurannya ini oke. Berarti kalau hasil pengukurannya level 2, maka di bagian tahapan penelitian pasti di tahapan-tahapan di level 3. Kalimat-kalimat tadi itu studi analitik, studi eksperimental, sampai menghasilkan data proof teknologi yang saintifik. Nah, setelah itu buat work breakdown structure WBS dari setiap tahapan penelitian untuk menggambarkan pembagian tugas tim pengusul dan mahasiswa yang dilibatkan dalam MPKM riset. Misalnya penelitian besar tadi, Pak Supri itu IoT dengan microcontroller untuk deteksi temperatur dan tensi, itu terdiri dari 5 tahapan. Tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini, tahapan ini. Maka setiap tahapan itu misalnya anggotanya dari Pak Pri itu adalah misalnya Bu Rina. Nah, berarti tahap 1 itu yang mengerjakan adalah Pak Supri dan Bu Rina. Dan mahasiswa pertama. Tahap 2 Pak Supri dengan Pak Harsono, mahasiswanya siapa? Tahap 3 mahasiswanya siapa? Sehingga itu yang disebut dengan riset payung yang mengencourage mahasiswa dalam praktek MBKM. Mahasiswanya itu diajak full penelitiannya, di sini tergambar banget, akan kelihatan. Nah, kalau multi years itu mahasiswa yang dilibatkan itu sebaiknya berbeda untuk setiap tahun, agar menjadi pembelajaran riset dalam rangka menyusun karya akhir studi. Jadi nanti mahasiswa yang kita libatkan, perancangan sistemnya saja itu sudah menjadi satu karya akhir studi bagi mahasiswa yang terlibat. Nah, semua rangkaian-rangkaian itu menjadi riset kita. Nah, setelah itu juga berapa SKS ketika mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini disetarakan. Misalnya akan disetarakan dengan skripsi ya berarti 6 SKS, ditambah skripsi plus metode penelitian ya berarti 8 SKS dan seterusnya. Itu perlu diatur secara internal. Lalu berikutnya lagi, setelah tadi ya pengukuran TKT, lalu tahapannya dibuat, lalu siapa yang akan melaksanakan tahapan itu, lalu kita diskusikan bagaimana penyelidikan ilmiah itu akan dilakukan, yang mencakup bagaimana data akan diperoleh. Maka kalau bagaimana data ingin diperoleh, Pak Pri harus membuat setup penelitiannya, ya. Atau misalnya penelitian sosial berarti bagaimana desain surveinya, siapa respondennya, apa yang ingin ditanyakan, bagaimana cara memvalidasinya. Nah, setelah itu bagaimana data akan diolah dan dianalisis. Data yang masuk itu nanti akan diapakan oleh peneliti dan akan menghasilkan apa, dan bagaimana hasil penelitian itu akan ditampilkan. Lalu setelah itu tutup dengan tabel rekap luaran per tahun jika itu multi years, atau rekap luaran jika itu merupakan mono years. Nah, setiap luaran itu harus disertai dengan status pencapaiannya. Misalnya ditargetkan penelitian ini dipublikasi di jurnal
akreditasi peringkat 3. Nama jurnalnya ini, targetnya publish atau accept, lalu jurnalnya itu jelas, URL-nya mana, ISSN-nya mana, diterbitkan oleh siapa, mengapa Bapak Ibu memilih jurnal itu. Itu harus dijelaskan. Baru setelah itu jadwal. Nah, yang disebut jadwal itu adalah tahapan-tahapan penelitian yang tadi kita tulis, itu dimasukkan ke kolom sebelah kiri yang dijadwal dengan bahasa operasional. Misalnya melakukan formulasi, membuat simulasi, membuat formula, membuat desain, membuat rangkaian elektronik, membuat model, itu disampaikan dengan bahasa operasional. Perlu diingat bahwa publikasi itu bukan merupakan kegiatan penelitian. Maka di dalam jadwal penelitian jangan ditulis publikasi, tetapi ditulislah menulis artikel, menerjemahkan artikel, kemudian mengirimkan artikel ke jurnal tujuan. Itu adalah kegiatan kita yang selama ini kita, oh iya ya, pada saat nulis jadwal itu tiba-tiba di situ tulisannya publikasi. Bukan. Kita adalah menulis artikel, lalu menerjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu mensubmit ke jurnal. Itu adalah kegiatan kita. Nah, ini sebagai pengantar, lalu saya akan berikan contoh, setelah itu kita diskusi, Pak Har. Oke, contohnya bagaimana? Nah, ini kita langsung ke contoh. Saya akan berikan contoh yang PDP yang paling sederhana, dan ini pernah tadi untuk menggambarkan metode yang paling gampang itu seperti apa. Nah, contohnya niki Pak, Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah punya gagasan risetnya, lalu kita buat di metode itu seperti ini. Bukan hanya flowchart, tetapi lengkap. Ya, tahapan penelitiannya, tahap 1 persiapan penelitian, itu yang paling sederhana ya, paling sederhana. Ya. Terus setelah itu kegiatan, capaiannya dan luaran akhirnya apa? Oh, misalnya tahap 1 itu persiapan, observasi, membuat rancangan percobaan, menyiapkan material. Kalau saya meneliti dan pekerjaan saya itu observasi, membuat rancangan percobaan dan menyiapkan material, maka indikator capaiannya apa? Berarti sudah ada rancangan percobaan dan layout pengujian. Di laboratorium itu saya sudah tahu ini yang besok pengambilan datanya seperti ini. Lalu tahap kedua itu pengujian mesin misalnya. Setelah persiapan pengujian mesin itu berarti kegiatannya apa? Pengambilan data sesuai dengan rancangan percobaan yang meliputi apa-apa-apa. Targetnya apa? Diperoleh data lengkap hasil pengujian pada mode operasi bensin dan mode operasi LPG misalnya. Tergantung penelitian Bapak Ibu seperti apa. Lalu tahap 3 misalnya ini akan di tahap hanya akan ada 3 tahap. Tahap analisis, pengolahan data meliputi perhitungan ini, perhitungan ini, perhitungan ini. Maka targetnya adalah menghasilkan kurva karakteristik simpulan penelitian, lalu ini ditulis luarannya apa. Nah, ini dulu waktu saya pertama membuat PDP itu seperti ini. Maka disampaikan rancangan percobaannya juga disampaikan, teknik pengumpulan dan analisis datanya juga disampaikan, alur pengambilan data disampaikan, dan seterusnya. Nah, yang terbaru, mengikuti proses yang terbaru, contohnya ini. Saya akan sampaikan tadi, contohnya ya, ini yang tadi mengikuti logika yang terbaru, metode, ini yang vokasi itu tidak lebih dari 2.000 kata, jadi lebih banyak boleh. Nah, ini di sini capaian TKT saat ini, ya. Oh ya, kita hitung capaiannya 3, targetnya berapa? 4 di sini kelihatan. Oke, Pak Pri, nggih. Capaiannya yang biru, yang hijau ini 3. Lalu targetnya yang biru 4. Maka grand design-nya kalau 2 tahun, tahun pertama itu saya akan melakukan percobaan laboratorium, dan tahun kedua pengembangan prototip. Target capaiannya tahun pertama itu prototip intercooler yang divalidasi, dan tahun kedua adalah prototip intercooler terintegrasi dengan converter kit. Target capaiannya sama-sama TKT 4. Yang pertama itu tercapai 50% dan yang kedua 100%. Target luarannya dokumen technical feasibility study, paten, artikel. Di tahun kedua dokumen uji coba produk, artikel dalam jurnal internasional. Lalu digabungkan begini juga boleh. Tahapan penelitian, pembagian tugas dan rancangan MBKM-nya. Oh, berarti yang tadi
kita pelajari di TKT itu menyiapkan material jelas ya, pembuatan prototip, uji teknikal, percobaan laboratorium, pengolahan data, menyusun draft abstrak, ini adalah diambilkan dari kata-kata kerja operasional generik yang ada di TKT, kita pindahkan ke sini. Jadi yang di TKT jangan di-copy apa adanya, tetapi dikembangkan sesuai dengan karakteristik penelitiannya. Lalu di tahap kedua, di tahun kedua juga sama, percobaan fungsi utama intercooler, pembuatan prototip skala laboratorium, integrasi sistem, pengolahan data, dan seterusnya. Siapa yang terlibat? Oh, ini saya, Pak Budi, kemudian 2 mahasiswa. Atau di dalam tahapannya belum ada personnya, tetapi nanti dibuat tabel di bawahnya bahwa kegiatan-kegiatan ini siapa yang akan melakukannya. Gitu. Terus berikutnya lagi, ini adalah perhitungan bagaimana mahasiswa akan dilibatkan dalam MBKM itu dia dihargai 8 SKS seperti apa. Nah, di sini baru kita jelaskan bagaimana mekanisme validasi ilmiahnya. Itu di sini. Oke, setup peralatannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini terus. Nah, lalu di sini luarannya. Saya ingin luaran ini targetnya apa, luarannya tambahan apa. Silakan, ini harus detail. Bahkan ketika nama jurnal pun harus disebutkan jurnalnya apa, linknya apa. Berikutnya adalah di jadwal. Jadi jadwal itu persis isinya adalah di tahapan penelitian. Menyiapkan peralatan riset, membuat prototip, uji teknikal, percobaan laboratorium, pengolahan data, penyusunan draft paten, penyusunan dokumen feasibility study, penulisan artikel, laporan, persis dengan yang di sini. Dengan yang di sini. Nah, di sini ini kan, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 kolom. Coba di jadwal. Sami, Pak, 9 kolom. Jadi kapan akan dilakukan itu gitu. Nah, begitu juga tahun kedua. Nah, ini adalah logika metode penelitian seperti panduan penelitian di RTPM. Jadi di sana itu tidak lagi ada pertanyaan jenis penelitiannya apa, sudah tidak ditanyakan lagi. Kemudian definisi operasional variabel tidak ditanyakan lagi. Mereka ingin, atau reviewer itu ingin, di panduan itu ingin melihat seberapa detail Bapak Ibu itu merencanakan kegiatan risetnya. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Karena logikanya adalah Bapak Ibu itu sudah eligible mengajukan proposal penelitian, sehingga teori metodologi penelitian itu dianggap sudah menguasai. Maka dalam metode penelitian di proposal itu hanya akan diminta pentahapan, kegiatannya apa, indikator capaiannya apa, luarannya apa. Di setiap kegiatan itu siapa saja yang melakukannya, targetnya apa, luaran yang disebutkan itu jenisnya apa, mau di-submit kemana, targetnya apa. Nah, setelah semua kegiatan selesai dirangkum jadi satu, lalu di bawahnya lagi adalah jadwal. Dari semua itu, dari semua kegiatan itu, diecer-ecer ke dalam bentuk jadwal. Ini dilakukan Januari, ini Maret, ini Juni, ini Agustus, ini September, sampai dengan pelaporan kegiatan mungkin misalnya adalah November. Nah, itu logika yang dibangun dari kita saat kita menyusun proposal penelitian.